A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, para perindu jannahnya Allah, tak henti-hentinya kita selalu mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin dari Allah kita dapat berjumpa lagi di channelnya Umi, yaitu Doa Mujarab, yang insya Allah kali ini saya ingin berbagi sebuah amalan ijazah doa, di mana amalan ijazah doa ini bisa kita gunakan agar dicintai orang-orang di sekitar kita, dan bisa juga kita gunakan sebagai menundukkan hati pasangan kita ataupun membuat pasangan kita menjadi sayang dan cinta kepada kita, tentunya dalam ikatan yang halal ya. Nah, baik sahabatku semuanya, para perindu jannahnya Allah, sebelum saya memberikan amalan tersebut kepada kalian semuanya, silahkan terlebih dahulu ditekan tombol subscribe yang berwarna merah di samping sebelah kanan, agar nantinya ketika saya mengupload video terbaru, kalian dapat melihatnya di handphone kalian masing-masing. Nah, baik sahabatku semuanya, para perindu jannahnya Allah yang ingin mendapatkan sebuah amalan khusus terkait dengan pasangan, selagi itu menuju jannahnya Allah, ingin konsultasi tentang suami, tentang istri, tentang bos, tentang terkait jabatan, boleh langsung chat Instagram kita, yaitu Doa Pemikat Ampuh, agar nantinya ketika saya sempat akan saya balas satu persatu. Nah, dan dimananya nanti di dalam chat Instagram tersebut yang kita bahas adalah tentang ijazah doa yang ingin mendapatkan sebuah tujuan yang tertuju memang sudah khusus, bisa langsung di chat dan dikonsultasikan langsung ya. Nah, baik sahabatku semuanya, para perindu jannahnya Allah, di dalam Islam kita selalu diajarkan tentang doa-doa yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya tidak lepas dari dalam kehidupan kita yang kita alami ya. Misalnya dalam rumah tangga ya, kita selalu mendapatkan permasalahan-permasalahan yang terkadang tiada henti-hentinya, karena kita di dunia ini bukanlah tempat yang kekal selamanya untuk kita. Jadi Allah tetapkan kita di dunia ini hanya mencari bekal kita untuk jannahnya Allah kelak. Jadi ketika kita menghadapi sebuah misalnya keretakan dalam rumah tangga kita, jangan sampai kita cepat-cepat terjerumus ataupun mengadu ke tempat yang seharusnya tidak kita datangi, misalnya seperti dukun ataupun yang menawarkan tasbih-tasbih pemikat ya, yang menawarkan misalkan dia hajimat-hajimat, yang dia menawarkan yang namanya entah kuku lah, pakai rambut ya, itu sudah termasuk dalam orang-orang yang musyrik ya. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini selalu atas kehendak Allah, tidak ada yang namanya tidak atas izin Allah. Karena kenapa? Semakin kuat kita menghadapi ujian yang Allah berikan, insya Allah semakin mudah kita menuju jannahnya Allah ya, Masya Allah. Nah, jadi apapun yang terjadi harus kita selalu syukuri, sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum adzabillah sadid. Jadi siapa yang bersyukur ya atas apa yang Allah berikan, insya Allah akan Allah tambah nikmat yang lebih banyak. Tapi ketika kita kufur, maka Allah jadikan kemurkaan yang lebih banyak lagi ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, baik sahabatku semuanya, para perindu jannahnya Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, yaitu yang seperti kita tahu yaitu Asmaul Husna ya. Nah, jadi barang siapa yang menghafal ya, ataupun hafal ya, bukan menghafal ya, yang hafal dengan Asmaul Husna ini, maka insya Allah Allah letakkan nanti di jannahnya Allah. Tapi paham juga arti ya, jangan seperti asal baca aja, baca tapi nggak tahu arti. Sama halnya dengan kita sholat ya. Sholat itu kita jadikan sebagai sebenarnya sholat itu banyak sekali doa-doa yang terkandung di dalamnya ya, seperti Al-Fatihah ya, Qul a'udzu birabbin nas ya, An-Nas ya, Al-Falaq ya, kemudian Al-Ikhlas ya. Itu sebenarnya doa kita kepada Allah, tapi terkadang karena kita nggak paham artinya ya, jadi kita kurang khusyuk dalam mengamalkan sholat tersebut ya. Padahal sholat itu merupakan imanuddin ya, as-sholatu imanuddin. Sholat itu adalah tiang agama.
Sholat adalah tiang agama, jadi kalau kita sholatnya pun nggak betul, maka yang ada di dalam sholat tersebut goyah. Nah, seperti ibarat sebuah bangunan. Kalau misalkan tiangnya itu ada yang tidak terpasang, maka robohlah, tidak kuatlah rumah yang kita tetapi tersebut ya. Baik sahabatku semuanya, para perinduan hanya Allah. Jadi yang paling utama adalah kita jangan meninggalkan yang namanya sholat. As-sholatu imanuddin ya. As-sholatu imanuddin. Ya, jadi kita kuatkan sholat kita, karena di dalam Al-Quran pun Allah katakan hanya orang-orang beriman seperti yang tidak pernah meninggalkan sholatnya, sholat tepat waktu, itu tergolong orang-orang yang beriman. Karena apabila baik sholatnya, maka Allah jamin juga kehidupannya ya. Masya Allah ya sahabatku semuanya, para perinduan hanya Allah. Adapun Asmaul Husna ya, yang saya maksud tadi adalah sebagai berikut ini, yaitu Ya Rahim. Nah, sebenarnya banyak sekali manfaat dari 99 nama Allah ataupun Asmaul Husna. Namun yang baru saya dapatkan ijazah doanya itu baru beberapa saja, jadi tidak bisa saya berikan secara menyeluruhan. Kita kaji satu persatu seperti yang terdapat di dalam nama Allah, yaitu urutan ketiga, yaitu Ya Rahim, dimana yang kita ketahui bahwasanya Ya Rahim ini memiliki arti sifat penyayang ya. Jadi Ya Rahim ini apabila nanti kita zikirkan sebanyak 100 kali setiap hari, insya Allah kita akan mempunyai daya tarik ataupun daya pikat yang insya Allah luar biasa ya. Jadi ketika kita bacakan ini, insya Allah apalagi kita memiliki target, maka akan banyak dicintai, disayangi, baik itu bos ya, majikan, suami atau istri ya. Selagi itu menuju jalannya Allah, insya Allah Allah permudahkan ya. Nah, kemudian nantinya pengamalannya bagaimana Umi? Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Umi, saya banyak loh ini ada ini kitab saya tentang pembahasan Asmaul Husna ini gitu kan ya, banyak, tapi ada juga memang yang punya kitab tentang ini tapi tidak ada penjelasan tata cara aktivasinya, dimana aktivasi ini penentu dalam kita mengamalkan amalan ijazah doa ya. Nah sahabatku semuanya, para perinduan hanya Allah, aktivasinya adalah ketika kita nanti hendak ini paling utamanya ini kita kerjakan sebelum sholat subuh ya. Sholat subuh kita mandi dulu ya, mandi bersih seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa, kalau misalkan yang lebih baiknya itu kita utamakan dulu ta'awudz. Ta'awudz ini adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lalu kita mandi ya. Setelah kita mandi nanti bersih, cobalah kita melaksanakan yang namanya sholat sunat 2 rakaat ataupun sholat tahajud, itu lebih bagus lagi ya. Ya, sholat tahajud ini nanti ketika selesai 2 rakaat, coba kita banyak dulu baca istighfar misalnya 100 kali, kemudian kita baca nanti zikir ini sebanyak 100 kali. Kemudian nanti kita tutup dengan istighfar lagi. Istighfarnya sudah berkali-kali saya jelaskan ya, yaitu sayyidul istighfar, yaitu astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, itu tetap baca zikir itu 100 kali. Setelah nanti kita baca zikir yang sayyidul istighfar tadi 100 kali, kemudian Ya Rahim 100 kali, maka minta hajat kepada Allah. Ya Allah, sempurnakanlah ya Allah segala sesuatu yang Engkau berikan kepada hamba ya Allah, terima kasih ya Allah. Namun sebelum itu kita banyak-banyak dulu mohon ampun. Memang yang tadinya kita sudah sayyidul istighfar, kita sudah memohon ampun kepada Allah ya. Walaupun sebanyak buih di lautan, ketika kita selalu beristighfar kepada Allah, maka insya Allah Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Jadi udah paham ya, pengamalannya adalah sebelum subuh kita mandi dulu, setelah mandi kita sholat, setelah sholatnya itu nanti kita 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, tentunya sholat tahajud ya. Kita baru baca yang tadi sudah saya jelaskan bahwasanya baca dulu sayyidul istighfar 100 kali, kemudian Ya Rahim 100 kali, kemudian mohon ampun segala dosa-dosa kita, baru minta hajat kita kepada Allah. Nah kemudian gimana Umi pengamalannya ini? Nah pengamalannya ketika kita nanti keluar rumah, kita baca Ya Rahim ini sebanyak 7 kali. 7 kali kan misalnya seperti ini.
niatkan dulu dalam hati kita, pikirkan baik-baik, istilahnya seperti kita hayalkan ya, ataupun kita ingat nama kita, misalnya seperti ini ya, saya terangkan baik-baik. Ya Allah, saya yang bernama, misalnya nama kita adalah Nina ya, Nina, menjadikanlah orang-orang sekitar hamba ya Allah baik kepada hamba, sayang kepada hamba, tunduk dan takluk kepada hamba, dan masih dalam keimanan yang taat kepada Allah. Nah, seperti itu doanya ya. Nah, setelah itu kita baca ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, baik sahabatku semuanya, para perindu jannahnya Allah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat. Saya sampaikan sekali lagi, yang membutuhkan amalan khusus, bimbingan khusus, boleh cek langsung Instagram Umi, yaitu Doa Pemikat Ampuh. Dan nantinya ketika saya akan sempat, akan saya balas satu persatu. Dan ingat, yang sudah pernah menggunakan ilmu goib, tolong mandi tobat, sholat tobat terlebih dahulu. Karena kalau nggak ada mandi tobat, sholat tobat, maka percuma mengikuti amalan ijazah doa, itu nggak akan bisa pernah terlaksana ya. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya agar orang-orang sekitar kita yang masih menyimpang dari ajaran agama Islam, insya Allah menemukan video ini, tertutup hatinya untuk menggunakan ilmu-ilmu yang menyimpang dari ajaran agama Islam, yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka jahanam ya. Kita share video ini, kita pun mendapatkan pahala. Karena apa? Kata Allah, satu kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, maka Allah gantikan 10 kali lipat. Masya Allah ya. Baik, saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.